Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu untuk belajar matematika. Kali ini kita akan mempelajari part 2 dari program linier. Jadi sebelum kita menuju ke soal-soal program linier, kita pelajari dulu sistem pertidaksamaan linier. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang pertidaksamaan linier ya untuk part 1-nya. Untuk yang belum nonton, bisa lihat link di description box ya. Pertidaksamaan linier kemarin sudah kalian pelajari. Dan cara menentukan daerah penyelesaiannya, menggambarkan daerah penyelesaiannya juga sudah dipelajari di part 1 kemarin. Sekarang kita bahas tentang sistem pertidaksamaan linier. Apa sih sistem pertidaksamaan linier? Sistem pertidaksamaan linier itu adalah kumpulan dari beberapa pertidaksamaan linier yang membentuk satu kesatuan yang saling terkait. Atau biasa disebut dengan membentuk suatu sistem. Apa sih maksudnya membentuk satu kesatuan saling terkait ini? Maksudnya adalah seperti ini. Titik-titik yang menjadi penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier itu adalah titik-titik yang memenuhi setiap pertidaksamaan linier yang ada di sistem tersebut. Jadi kalau misalkan di sistem tersebut ada 4 pertidaksamaan, maka titik-titik yang menjadi solusi dari sistem adalah titik yang memenuhi keempat-empatnya. Kali ini kita akan fokus ke menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Sini Ibu contohkan ya. Gambarkan daerah penyelesaian dari, nah ini ada simbol seperti kurung kurawal besar ini menandakan kalau pertidaksamaan ini yang ada 4 membentuk satu kesatuan atau membentuk sistem. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sistem pertidaksamaan ini ada 4 pertidaksamaan linier 2 variabel karena variabel ada 2 ya dan angkat variabelnya 1. Nah, bagaimana cara menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini? Yuk kita bahas ya. Kemarin kalian sudah menentukan kalau misalnya cuma ada satu pertidaksamaan, mana sih daerah yang memenuhi atau yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan itu? Kalau cuma ada satu pertidaksamaannya kemarin sudah dipelajari di part 1 ya, link di description box. Nah, sekarang kalau ada 4 bagaimana? Ya, tidak apa. Kita kerjakan saja satu persatu. Kemarin, untuk satu pertidaksamaan, daerah yang menjadi penyelesaian adalah daerah yang kita arsir. Ya, biasanya kita arsir daerahnya, nah itulah daerah yang menjadi penyelesaian. Karena di sini ada 4 pertidaksamaan, maka nanti kalau kita kerjakan satu persatu akan ada 4 arsiran, 4 kali mengarsir ya. Nah, karena harus memenuhi keempat-empatnya, jadi kita harus mencari daerah yang menjadi irisannya. Artinya daerah yang diarsir, yang kena arsir 4 kali. Hanya saja kalau kita mengerjakan secara manual, melihat daerah yang diarsir 4 kali itu agak sulit ya. Jadi membedakan mana yang kena arsir 4 kali, mana yang kena arsir 3 kali, mana yang kena arsir 2 kali, itu agak sulit kalau kita kerjakan secara manual tanpa aplikasi seperti itu ya. Nah, untuk mengakalinya, bagaimana kalau sementara kita balik saja dulu, daerah yang kita arsir adalah daerah yang tidak memenuhi atau daerah yang salah, yang bukan solusi gitu. Sehingga nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak kena arsir sama sekali. Karena yang kita arsir adalah daerah yang salah. Berarti kalau dia tidak kena arsir, maka itu adalah daerah yang benar atau daerah penyelesaiannya. Bagaimana sih caranya? Yuk langsung ya, kita coba. Seperti biasa, seperti kemarin, kalau ada satu pertidaksamaan nih, kita lihat dulu pertidaksamaan yang pertama. Kalau ada pertidaksamaan, kita mau cari daerah penyelesaiannya, maka tentukan dulu garis yang jadi persamaannya. Nah, kita buat dulu, kita gambarkan dulu garis 3x min 4y sama dengan 12. Untuk menggambar garis ini kemarin juga sudah dipelajari. Tentukan 2 titik yang ada di garis. Titiknya bebas-bebas aja ya. Yang penting 2 titik yang kalau nilai x dan y-nya kamu substitusi ke 3x min 4y,
itu akan menghasilkan 12. Di sini misalkan Ibu pilih titiknya adalah 0, min 3. 3 kali 0, 0. Min 4 kali min 3, 12 ya. 0 tambah 12. Memenuhi kan ya? Terus titik selanjutnya misal Ibu pilih titik 4, 0. 3 kali 4, 12. 12 dikurang 0, 12. 0, min 3 ini ya. Titik 0, min 3. 4,0. Titiknya ini. Berarti garisnya adalah ini. Nah, karena ini ada di pertidaksamaan yang pertama ada tanda sama dengannya, maka garisnya penuh ya. Maksudnya titik-titik yang ada di garis juga menjadi penyelesaian. Terus kita mau mencari daerah yang kurang dari 12 ya. Ini ada daerah kiri dan daerah kanan, atau daerah atas dan daerah bawah. Seperti kemarin, kita panggil satu titik. Yang titik itu jangan yang ada di garis yang dipanggil, tapi titik yang ada di luar garis lah gitu ya. Di sini misalkan Ibu panggil titik 0,0. Ibu ambil titik 0,0. 0,0. 0 dikurang 0 kurang dari 12. Benar ya? 0 dikurang 0 kan 0. 0 kurang dari 12. Benar, karena kita mau mencari daerah yang kurang dari, maka 0,0 memenuhi. Nah, tadi kan kita mau mengarsir daerah yang salah. Maka arsirlah yang tidak ada 0,0-nya, karena 0,0 kan tadi benar, kalau disubstitusi dia kurang dari 12 ya. Jadi ini yang Ibu arsir justru daerah yang salah, beda dengan yang kemarin. Selanjutnya untuk yang pertidaksamaan kedua ya sama juga, kamu gambarkan dulu garisnya. 2x plus 3y sama dengan 12. Tentukan 2 titik. Titiknya bisa 6,0 ya, bisa juga 0,4, 6,0, 0,4, jadi 0,4 kan ya. Dan karena di sini tidak ada, untuk yang kedua ini tidak ada lambang sama dengannya ya, maka kita gambarkan kemarin dengan garis putus-putus kalau tidak ada sambungannya. Sekarang tentukan daerah mana yang memenuhi dan daerah mana yang salah. Lagi-lagi panggil saja satu titik yang tidak ada di garis yang merah. Sekarang jadi fokus kita ke garis yang merah. Garis yang biru ya kita anggap tidak ada gitu ya, kita cuekin. Untuk sementara dianggap tidak ada. Kalau dilihat dari garis yang merah, titik 0,0 nih ada di bagian bawah gitu ya. Kamu tes 0 tambah 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan jadi 2 kali 0 tambah 3. 0 tambah 0 kurang dari 12, benar ya? Berarti daerah yang ada 0,0-nya benar untuk pertidaksamaan yang kedua. Karena kita mau arsir yang salah, berarti arsirlah yang tidak ada 0,0-nya. Arsirnya mulai dari garis yang merah ini ya untuk pertidaksamaan kedua. Jadi pokoknya selesai satu pertidaksamaan, lupakan, lanjut ke pertidaksamaan berikutnya. Selesai lagi, lupakan lagi, lupakan. Maksudnya lupakan tuh fokus ke yang berikutnya gitu ya, bukan lupakan benar-benar dilupakan. Oke, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu Y kurang dari sama dengan 3. Berarti buatlah garis Y sama dengan 3 dulu. Garis Y sama dengan 3 tuh ini, yang oranye. Ini karena semua titik-titik yang ada di sini pasti koordinatnya berapa sekian, 3 gitu ya. Contoh titik ini 0,3. Titik di sini ada titik 1,3. Pokoknya nilai Y-nya pasti 3 kan ya. Jadi garis ini garis Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3. Kita maunya yang kurang dari 3. Kalau di sini 3, yang ke bawah kan kurang dari 3 nih Y-nya. Yang ke atas lebih dari 3 ya. Nah, karena kita mau mengarsir yang salah, kita arsir daerah yang lebih dari 3. Karena yang diminta di pertidaksamaan ketiga itu Y-nya yang kurang dari 3 yang diminta. Ini sudah yang sama dengan yang keempat sekarang, pertidaksamaan keempat. X lebih dari sama dengan 0 dia maunya. Dan X sama dengan 0, X sama dengan 0 tuh ya ini ya garis yang si sumbu Y ini.
Kalau dia maunya X-nya lebih dari 0, berarti X-nya harus positif. Berarti kalau X yang negatif, kita coret. Yang ke kiri ini, daerah yang kiri ini kan pasti nilai X-nya negatif ya. Min 1, min 2, nilai X-nya. Nah, ini kita coret daerah yang kiri, yang salah. Karena dia maunya X lebih dari. Nah, karena tadi kita mengarsirnya daerah yang salah, maka daerah yang jadi penyelesaian atau daerah yang benar itu adalah daerah yang tidak kena arsir sama sekali. Kalau kalian lihat di sini adalah daerah yang bentuknya segi 5 ini ya. Segi 5 tidak beraturan ini. Dari sini ke sini ke situ, ke sini ke sana. Nah, daerah penyelesaiannya yang ini Ibu lambangkan dengan DP. Hanya saja kalau di buku-buku, di soal-soal, biasanya daerah penyelesaian itu yang diarsir, Bu, gitu kan ya. Terus bagaimana dong? Ya sudah, kita tukar saja menggambarnya. Yang penting kamu paham daerah penyelesaiannya itu tadi yang bentuknya segi 5 kan? Berarti kalau mau daerah penyelesaiannya yang diarsir, jadi seperti ini. Yang penting paham daerah penyelesaiannya yang mana. Berarti daerah ini adalah daerah yang memenuhi sistem ketidaksamaan yang dimaksud. Nah, boleh juga yang diarsir seperti ini. Biasanya kalau di buku-buku yang diarsir itu adalah yang daerah penyelesaiannya. Atau di soal-soal kayak gitu ya. Ini berarti daerah penyelesaian. Jadi kamu tidak usah bingung. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Nah, di daerah penyelesaian ini kita cek yuk, benar nggak sih ini daerah penyelesaiannya? Yuk, di daerah ini kan ada banyak titik ya. Tapi kita pilih saja satu titik terserah. Misalnya titik, di sini ada titik 1,1 nih. Ini titik 1,1 tuh ada di daerah penyelesaian. Atau boleh juga titik 3,0 nih, ada di daerah penyelesaian juga nih titik 3,0. Terserah mau pilih yang mana. Misalkan Ibu pilih yang titik 1,1 ya. Ibu cek benar nggak sih kalau 1,1 itu Ibu substitusikan ke yang pertama, itu nilainya kurang dari atau sama dengan 12. Kita coba ya. Titik 1,1 kita tes. 3 kali 1 dikurang 4 kali 1 berapa tuh? 3 dikurang 4, min 1 ya. Min 1 itu kan kurang dari 12, benar berarti kan ya. Kurang dari 12 dia, benar. Kita cek lagi 1,1 ke pertidaksamaan yang kedua. 2 kali 1 ditambah 3 kali 1. 2 tambah 3, 5 ya. 5 itu kurang dari 12 nggak? Iya benar nih, kan kita mau mencarinya yang kurang dari 12 ya, lihat pertidaksamaan yang kedua. Betul. Terus, Y-nya kurang dari atau sama dengan 3 nggak? 1,1, berarti Y-nya 1. Kan ya? 1 itu kurang dari 3, benar. 1 itu kurang dari 3, benar kan ya? Kurang dari atau sama dengan ya? Jadi boleh kurang, boleh sama. Nah ini kurang, berarti benar. X lebih dari sama dengan 0, benar nggak? X-nya di sini memang berapa? X-nya 1. 1 itu lebih dari sama dengan 0 nggak? Iya, benar. Berarti 1,1 memenuhi keempat-empatnya. Makanya di sini 1,1 termasuk salah satu penyelesaiannya. Penyelesaiannya apakah hanya cuma 1,1? Ya enggak, ada banyak kan di sini di daerah arsir ini ada banyak hingga titik ya di sini. Cuma itu tadi kita cuma mau ngecek saja benar nggak sih ini daerah yang kita arsir. Sudah benar nggak nih? Jangan-jangan kita ada yang keliru gitu kan ya. Ternyata tadi kita cek dengan satu titik, perwakilan satu titik aja yang ada di daerah arsir, ternyata sudah benar, memenuhi keempat pertidaksamaan yang ada di sistem pertidaksamaan ini. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga jelas. Kalau tidak paham, boleh bertanya di kolom komentar atau bertanya nanti di kelas Zoom. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.